Selamat malam sahabat budaya. Kita bertemu kembali malam ini dalam obrolan budaya RRI Net persembahan RRI Sibolga. Bersama saya Anna Trisya Simatupang. Bersama Kak Devi dari Forum Komunitas Kreatif. Selamat malam Kak Devi. Selamat malam Kak Ana, selamat malam sahabat budaya. Dan ada juga Pak Edi. Selamat malam Pak Edi, pengamat masalah sosial. Ya, selamat malam Mbak Ana, Mbak Devi, dan selamat malam sahabat budaya. Ya sahabat budaya, malam ini permainan tradisional yang akan kita obrolin. Dan tentunya di kebersamaan kita saat ini kita ketahui di perkembangan zaman yang semakin canggih, ya, perkembangan teknologi atau di era digitalisasi zaman sekarang ini membawa begitu banyak perubahan dalam tatanan kehidupan, dan salah satu perubahan yang mempengaruhi di dalam kehidupan kita adalah permainan tradisional. Tentunya kita ketahui Indonesia atau Nusantara itu begitu memiliki banyak budaya permainan tradisional yang kita ketahui. Namun seiring tadi perkembangan era digitalisasi ini, di era modern ini, permainan tradisional itu seolah tergerus oleh zaman, ya. Dan saat ini dari dua lintas generasi yang hadir bersama saya, kita obrolkan tentang ada apa dengan permainan tradisional itu. Kita langsung sama Kak Devi nih, Kak Devi. Kak Devi, dalam pikiran Kak Devi, apa yang terbersit begitu mendengar kata kalimat permainan tradisional? Oke, terima kasih Kak Ana, terima kasih Pak Edi. Kalau Mbak Ana tanya apa sih yang terlintas tentang permainan tradisional? Tentu saja kita mengingat masa lalu, masa kecil yang kalau kita katakan indah ya Pak, karena setiap masa kecil orang itu pasti indah. Nah, kita ngebayangkan masa-masa kecil kita dulu, setiap sore atau pulang sekolah anak-anak pada ngumpul, kebersamaannya sama, tidak ada yang membedakan anak orang kaya atau orang miskin, kita sama semua dalam satu permainan. Saya nggak tahu Pak ya, di zaman saya yang paling sering kita mainkan itu Pak, galahambe namanya Pak. Nah kalau di tempat lain mungkin Bapak tahu gobak sodor ya Pak namanya. Ya, gobak sodor di daerah Betawi dan sekitarnya Jakarta. Tapi di daerah Melayu dan Minang misalnya galah panjang. Galah panjang. Ya, iya. Karena masing-masing pemain kan akan mengembangkan tangannya, iya betul. Menghempang lawan yang datang, gitu deh. Nah dari situ Pak kita bisa lihat filosofinya gitu Pak ya. Kita di situ dibentuk untuk membuat teamwork yang kuat, terus survive. Kita bagaimana menjaga daerah kita agar orang tinggal masuk. Jadi ada seperti membentengi diri sendiri nih, sama membackup teman. Kalau memang kita tahu dia lemah, ya kita backup gimana teman kita bisa selamat. Menjalin kerjasama yang baik gitu ya. Betul. Nah sekarang itu mungkin gak ada lagi Pak ya. Mbak tahu sendiri, kalaupun itu ada, mungkin hanya dalam bentuk kompetisi ya Pak. Dikompetisikan, baru anak-anak tahu, oh iya permainan seperti itu rupanya menarik. Tapi di setiap harinya udah nggak ada lagi ya Pak. Ya oke Pak Edi. Tadi Kak Devi mengatakan itu dalam sebuah kompetisi, dan ketika di zaman Pak Edi dulu, ya zaman dulu itu berapa dekade jauhnya dari Kak Devi, dari kita gitu. Permainan tradisional itu apakah dilakoni setiap hari oleh anak-anak ketika itu, atau hanya ada juga dibuat dalam sebuah kompetisi begitu? Ya kalau kita sebut bahasa kompetisi sebetulnya kan diperlombakan. Iya. Ya pada zaman saya kan, itu tidak ada istilah perlombaan, itu tidak ada. Memang itu sudah kegiatan keseharian. Banyak permainan rakyat, permainan tradisional yang kita maksud itu tadi. Ya bagian daripada kehidupan masa kanak-kanak itu, masa anak-anak itu. Tadi galah panjang atau kalau di Sibolga galah hambe ya. Banyak lagi permainan yang lain ya, seperti patok lele, kemudian apa namanya, congklak. Kalau di Sibolga dibilang bacongka. Bacongka. Kan? Ada lagi permainan ini sambar elang. Sambar elang, kemudian
Cina buta, Iya. ya kan ular naga dan lain-lain. Tara Tintin gitu ya. Ya, jadi itu memang menjadi kegiatan keseharian daripada ya anak-anak. Katakanlah kalau zaman saya dulu SR, ya kan, Sekolah sekolah rakyat. rakyat. Sekarang SD kan begitu Iya, ya. Ya sepangkat SMP, bahkan para remaja juga mau melakukan itu permainan itu. Apalagi seperti kata Debbie tadi, ini kan permainan-permainan seperti itu memupuk kebersamaan Iya, itu, betul. memupuk kerjasama, masing-masing punya tanggung jawabnya, ya kan? Dah itu kalau tadi Mbak Ana mengatakan tergerus oleh kemajuan teknologi digitalisasi dengan permainan game yang hari ini banyak di handphone, Gadget ya kan, di gadget dan segala macam, ya memang itulah perkembangan zaman. Tapi apapun ceritanya, permainan tradisional ini adalah bagian daripada budaya di Indonesia. Iya, betul. Kenapa? Kalau kita perhatikan, hanya sebutan dan namanya saja yang berbeda, tapi bentuk permainannya tetaplah sama. Saya kira itu dulu, ya. Oke, hanya bentuk permainannya sama, namun hanya nama yang berbeda, sebutan nama yang berbeda, tapi bentuk permainannya itu sama di seluruh Indonesia. Hampir di seluruh Nusantara kita itu seperti itu, baik di daerah pesisir maupun di dataran tinggi, bahkan mungkin di pegunungan juga. Betul sekali. Ya, itu. Oke, baik, Bang Edi, saya tertarik dari apa yang dikatakan oleh Bang Edi tadi, nama sama, permainannya nama beda-beda, permainannya sama aja ya, se-Nusantara. Dan kalau dalam hal ini, apakah ada ya, kira-kira apa permainan yang merupakan khas dari kota Sibolga itu? Ya, bahwa daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah ini kan pesisir laut ya, di wilayah barat Sumatera Utara. Artinya daerah yang sangat terbuka. Artinya apa? Budaya dari luar atau kebiasaan termasuk permainan rakyat dan tradisional itu yang dibawa oleh masyarakat dari luar daerah ini juga masuk ke daerah kita ini di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Artinya apa? Bahwa permainan yang dari daerah lain itu juga dimainkan anak-anak di daerah kita ini. Nah, kalau anak tanya soal permainan asli, ya tradisional asli, ini kan daerah laut ya. Iya, betul. Nah, daerah laut, anak-anak itu dulu di pesisir laut itu, ya permainannya ya laut dan tangkap ikan. Nah, ikan yang paling ditangkap oleh anak-anak itu apa? Ikan sariding, ya kan? Rame-rame gitu ya. Rame-rame ikan sariding, entah untuk apa, tidak bisa dimakan ikan itu toh. Nah, itu satu. Ya, itu jadi permainan bagi mereka. Sekarang kan siapa yang lebih cepat, lebih banyak menangkap, dialah pemenangnya. Nah, ya namanya anak-anak toh. Nah, lebih khas lagi barangkali saya juga memperhatikan dari beberapa daerah yang pernah saya bertempat tinggal, ya kan, apakah di daerah percampuran Melayu, Minang, kemudian juga khusus di daerah Kepulauan Riau, itu ada permainan lain lagi, gasing. Nah, di daerah kita ini juga ada gasing, cuma cara mainnya beda. Cara mainnya beda. Kalau di daerah Kepulauan Riau, daerah Melayu, itu gasing itu dimainkan kemudian ditampung pakai tangan, pakai telapak tangan. Nah, itu kan beradu lama. Beradu lama, berhenti gasing berputar itu. Nah, kalau sini tidak. Daerah Sumatera Timur, daerah Delhi, itu yang kalah itu ditumpukkan semua gasing di situ. Ada 3 atau 4 gasing. Nah, yang pemenang ini mencangkul gasing yang tertumpuk ini. Kalau luka parah gasing itu, kalahlah dia. Sampai babak belur bentuk gasing itu pecah-pecah, karena kan dia pakai taji itu kan, dari paku biasanya itu. Nah, itu luar biasa itu permainan gasing itu di daerah Melayu itu tetap diperlombakan seperti kata Debbie tadi. Sampai sekarang ini. Iya, tapi kalau keseharian itu sudah tidak terlihat lagi. Iya, benar. Ya, tidak terlihat lagi. Oke, tadi ada pertanyaan yang khas Sibolga. Iya, daerah kota Sibolga. Mungkin penonton di daerah Sibolga Tapanuli Tengah ini saya perhatikan di daerah lain tidak ada. Apa itu?
Lego HPA. Oke, tahu, iya tahu. Apa betul itu ada Lego HPA? Tidak ada Iya, di daerah betul, lain iya. itu Bang Edi? Ya, jadi HPA itu Lego itu laga. Iya. Kemudian Itu diambil dia. HPA itu adalah buah rambung, buah dari pohon karet. Itu kan banyak berserakan itu, banyak berserakan di tanah di sekitar batang pohon rambung itu atau HPA itu. Nah, buah sebagian daerah Melayu mengatakannya buah para. Buah para itu diambil, dikutip, dipilih, dan itu ada karakter tertentu dari buah para itu atau HPA itu yang betul-betul kuat. Di Lego, di laga ini. Siapa yang pecah dia kalah. Nah, seperti memecah buah manggis. Iya, betul. Di laga itu. Taruhannya misalnya 10. Jadi kalau dia punya pecah, dia kasih 10 sama lawannya ini. Cari lagi mana yang kira-kira yang lebih kuat. Jadi saya perhatikan Lego HPA atau laga buah rambung ini, ya saya tidak tahu di daerah lain apalagi nama sebutannya ini. Tapi kalau daerah Sumatera Timur, daerah Delhi itu rambung, buah rambung ya? Namanya ya, pohon karet gitu. Di daerah luar Sumatera Utara kita nggak tahu ya, apa ada apa enggak gitu. Dan setahu saya tidak pernah ada. Nggak pernah ada ya? Kecuali di Sibolga dan Tapanuli Tengah itu khas betul, bahkan itu buahnya itu bisa menggantikan kelereng. Iya betul. Bisa menggantikan kelereng. Main guli gitu ya kalau daerah jauh. lain ya. Iya, lempar dari jauh. Itu kalau khas, termasuk ya soal ikan tadi itu. Saya kira itu. Oh tapi iya. sebentar dulu Kak Ana, ada lagi yang mungkin Bapak bilang itu. Ada lagi permainan nih yang saya rasa cuma ada di Sibolga. Apa itu? Ya, apa itu? Pernah dengar nama Alip-Alip Doplimo? Gak pernah Bapak? Alip cendong iya. Enggak, Alip-Alip Doplimo namanya. Ada pice ya kan? Iya. Kalau kita namanya apa tuh? Nah, pice ini seperti apa? Gacoknya. Jadi iya. itu dimainkan begini ya. 1, 2. Siapa yang bisa 25? Itulah yang game Alip-Alip Doplimo namanya Pak. Mungkin Bapak nggak tahu ya. Berarti kami yang menciptakan generasi adanya di generasi kami. Berarti makanya hanya Bapak ada nggak di tahu daerah ya. kita ini ya. Itu permainan suka Pak. Alip-Alip sama kayak tadi. Taruhannya apa? Contohnya taruhnya kalau dulu kan Pak ada bonbon namanya, dia dimasak gula, dililit-lilit karena taruhannya itu. Siapa yang bisa 25 dia menang permen itu. Itu ada namanya dulu Alip-Alip Doplimo namanya. Dan ke daerah lain saya belum pernah nengok ya. Gak tahu ya karena sejauh kita pergi gak ada, cuman ada di Sibolga. Nyanyinya tetap gitu Kak, Alip-Alip Doplimo. Yang era yang lain kita cuma nyanyikan Alip-Alip Doplimo, Alip-Alip Doplimo sampai dia hitungan 25 baru dia yang jadi pemenangnya. Kadang di hitungan 14 sudah jatuh Kak karena GR dipelototin orang terus gitu. Itu ada permainannya. Oh iya. Iya, makanya namanya Pak Alip-Alip Doplimo, Alip-Alip Doplimo gitu sama ya. dia gitu dia tetap nyanyi Alip-Alip Doplimo, Alip-Alip Doplimo. Tapi aku gitu. tahunya cuma alip cendong, Iya, alip cendong sama-sama ada kata alipnya. Makanya tadi ingat-ingat apa ya yang memang selama kita pergi belum Khas ada ya. di daerah Berarti lain tadi itu tadi. Lego HVA sama Alip-Alip Doplimo tadi, itu permainan yang seru. Nah ini sahabat budaya mungkin di daerah kalian juga ada yang mirip permainan itu apa namanya gitu. Dan kita akan lanjutkan kembali nantinya dengan permainan tradisional kita dan break sejenak, kami akan kembali setelah yang berikut ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Baik sahabat budaya, kita lanjutkan kembali di obrolan budaya kita tentang permainan tradisional.
Pak Edi, Kak Devi, kita lanjut lagi ini. Tadi permainan yang sudah kita sebutkan ada alip-alip, Doblimo, dan kemudian juga Lego-Lego HP ya. Dan itu merupakan salah satu khas permainan di daerah kita ini. Dan kita meyakini daerah lain nggak punya itu kan gitu ya. Bisa jadi ada, cuma kita tidak tahu apa sebutan mereka kan. Oh iya gitu, beda nama lagi ya. Tapi mungkin bisa jadi ada. Oke, dari semua itu permainan yang sudah kita sebutkan tadi, kira-kira ada nggak permainan lainnya ini yang Kak Devi tahu dulu lah dulu? Oke, kalau banyak ya kayak kata Pak, tapi kan ada beberapa yang sering kita mainkan. Salah satunya itu mungkin main kudo panjang namanya Pak. Nah kudo panjang itu kan tetap tim ya Kak. Nanti ada yang tim jaga, ada yang tim jadi kudanya. Nah di tim ini kan pintar-pintar kita main ya Kak. Siapa yang jadi kepala selalu menjadi beruntung karena dia dapat di posisi awal. Jadi yang paling hajab kalau kata orang Sibol gitu di posisi badan dan ekor. Karena dia itu paling kira-kira belakang. lagunya ada nggak ketika permainan kudo panjang? Nggak ada. Yang ada itu main-main Samsudin ya Pak. Samsudin mau kawin itu ada permainannya. Oh iya benar. Tahu nggak ini? Gotri ya Pak. Gotri ya karena tahu. Ya memang masing-masing daerah punya ciri khasnya masing-masing ya. Saya waktu masa SMP, saya belum lahir di situ ya. Kelas 5, kelas 6. Kebetulan ada ulang tahun sekolah, iya kan? Nah dibikinlah semacam lomba itu tadi. Iya, lomba. Main engklek. Biasanya kalau main engklek ini kan anak perempuan sih. Iya betul Pak. Tapi ini diwajibkan oleh guru, anak laki-laki harus tahu juga main engklek. Wajib gitu. Dan kisahnya gimana itu ketika itu, Pak Edi? Ya kesan saya, memangnya perempuan ada yang pandai main engklek. Nih gitu, main engklek kami laki-laki. Dan itu sangat menggembirakan ya, sangat menggembirakan. Apalagi ketika melempar apanya itu. Picek ya Pak. Gacok tidak masuk ke kotak ya kan, atau ke ruang yang kita tuju. Aduh. Udah bahaya lah ini. Ya itu namanya picek baju juga ya. Picek baju. Ada picek bulan. Picek bola. Itu permainan khas aku gitu. Kirain anak rumahan tadi. Ada lagi permainan Cina Buta itu kan? Cina Buta. Ini ada kesan horornya dikit di Cina Buta ini ya kan? Karena itu kayak tadi Pak Edi bilang, dia ditutupin matanya sama ramah-ramah teman di satu tempat yang agak-agak serem dikit terus ditinggalin di situ kan gitu. Artinya begini, sebagai orang yang penahan dia akan mencari temannya yang berdiri tegak sebagai patung kan begitu. Kemudian dia memegang mulai dari ujung rambut sampai telinga, mengenal sosok siapa gitu ya. Yang dia pegang ini kan begitu. Kalau benar berarti bergantianlah mereka. Ya kalau salah dia lanjut mencari yang lain begitu. Nah Cina Buta, jadi banyak permainan-permainan seperti itu yang intinya tetap ada nilai kebersamaan, nilai tanggung jawab dia sebagai peserta. Kemudian kalau dia ditinggalkan dia sendirian di situ, yaitu mungkin canda yang berlebihan. Tapi itu justru esoknya marah-marah, tapi sudah itu ketawa lagi gitu, main lagi gitu. Nah. Kalau kita kaitkan dengan perkembangan permainan digitalisasi hari ini di gadget, marilah kita perhatikan anak-anak kita hari ini, anak cucu atau kemenakan. Ya, kalau saya pribadi mengatakan, waduh, zaman sudah berubah, ya kan? Alat permainan sudah berubah, sifat karakter anak-anak pun berubah. Saya mengatakan ini menghilangkan, menggerus rasa kebersamaan tadi, interaktif berkurang. Berarti memupuk egois dari anak-anak itu ya, memupuk bisa ya karena ya gitu. Artinya mengajari orang ngapain di luar sana, mending main di sini. Karena semua permainan tradisional itu udah pindah ke gadget sekarang ini rata-rata. Ada ular tangganya, ada congklaknya udah di gadget. Dengan permainan tradisional masa lalu itu minimal dia harus dimainkan 2 orang. Minimal 2 orang. Main batu 5, pakai bola. Kalau kita bilang main bola bikel ya kan? Bola bikel gitu. Panggung diambil satu kan? Atau diambil semua gitu. Nah, kalau itu bisa lah sendiri, tapi kan nggak asik kalau nggak ada lawannya. Betul. Minimal harus berdua dia. Nah itu dia. Artinya apa? Ada interaksi, ada komunikasi. Nah kalau sekarang begitu pulang sekolah masuk kamar belak.
Lihat gadget. Aduh, jangan ke situ kau. Aduh. Bicara sendiri gitu ya. Iya betul Pak. Marah-marah sendiri. Marah-marah sendiri. Itulah yang menggerus akhirnya permainan tradisional ini mungkin ya salah satu penyebab kurang diminati oleh anak-anak hari ini. Sebagai orang tua mungkin yang kita hanya bisa mengingatkan ya kepada siapa kita bertanya, kepada siapa kita minta saran supaya ini bisa tetap di apa namanya, kalau dilestarikan mungkin terlalu berat, tapi bagaimana supaya tetap bisa dikembangkan dan dipertunjukkan seperti itu. Oke, baik. Sebelum ke situ kita Bang Edi, Pak Edi ya, maaf. Ya. Sama Kak Devi nih. Pengalaman juga gak apa-apa. Nanti kayak mudah kali gitu ya kan. Udah jelas kita lintas generasi tadi katanya. Apalagi rambut model Korea. Kayak opa ya. Yang ngalahin anak muda zaman sekarang ini. Oke Kak Devi, ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bang Pak Edi tadi. Ya. Bagaimana nih menurut Kak Devi tanggapannya melihat permainan tradisional sekarang yang sudah teradaptasikan ke gadget itu? Oke. Aduh. Berat ya ceritanya. Berat ceritanya. Berat ceritanya. Oke, kita tahu tadi memang semua permainan sudah teralihkan hanya di genggaman tangan ya Pak. Dia duduk bisa main game. Iya. Dia bisa berinteraksi, contohnya kita bilang salah satu permainan. Dia bisa interaksi dengan kawannya. Ke kiri gitu ya. Iya, benar. Nah, mabar gitu main bareng. Mabar kita. Pak dan duduk satu meja mabar kita. Gitu ya. Jadi nggak ada guna kebersamaan. Jadi begini, kalau dulu Kak Ana, saya nggak tahu tempat lain, tempat saya aja ceritanya. Di setiap halaman itu, rumah itu ada halamannya. Jadi anak di situ pada ngumpul nih jadi base camp. Main ini yuk, main ini. Nah sekarang kalau kita perhatikan, memang salah satunya tempat bermain itu udah nggak ada lagi. Bahkan kita lihat sekarang anak-anak, saya sering ini ya, kalau ke anak-anak saya sering perkenalkan. Kalian tahu nggak main galahambe? Pipi dulu main galahambe loh gitu. Karena anak-anak manggil saya Pipi kan Pak. Yaudah kita main galahambe. Kita kenalkan. Yang jadi masalahnya ketika mereka sudah tahu ini Pak permainan, mau dimainkan di mana? Di jalan, istilahnya kalau kata orang Sibolga jadi kabancian orang ya kan Pak. Mau main di halaman orang sudah dipagar semua. Mungkin itu salah satunya. Yang kenapa permainan tradisional itu sudah mulai hilang ya. Memang hilang sekarang ini. Iya. Hilang ya. Nah sekarang yang mungkin masih ada kita lihat kadang kalau permainan gambar Pak. Gacok, main bostak kalau main gambar anak-anak. Nah itu masih ada. Itu masih ada karena dia nggak perlu lahan yang luas. Nah mungkin itu tadi, itulah mungkin salah kalau dari saya lihat ya lahan mereka tuh sudah nggak ada lagi. Kalaupun sekarang kalau dulu lahan kosong itu tempat main anak-anak. Kalau sekarang buat kos-kosan, kontrakan, jadi memang nggak ada lagi Pak tempat anak-anak. Menghasilkan cuan gitu. Jadi nggak ada lagi memang. Makanya saya katakan tadi, kepada siapa kita bertanya? Iya betul. Kalau tempat bermain jadi alasan, saya kira ya tidak sepenuhnya benar betul, juga, iya, ya kan? Ya contoh di halaman sekolah bisa, kan gitu ya. Sekarang makanya saya tadi kepada siapa kita bertanya, tetapi di samping pertanyaan itu sebetulnya ada yang paling bertanggung jawab. Iya betul. Nanti akan saya jelaskan. Nanti akan dijelaskan. Baik, sahabat budaya. Seru sekali kita kalau bicara atau ngobrolin tentang permainan tradisional ini. Dan mungkin juga di daerah kalian juga mengalami hal yang sama. Semua setelah menjelma atau teradaptasikan dalam satu alat yaitu yang namanya gadget. Ada kadang permainan itu sudah berpindah ke sana. Tapi ini membuat kita miris ya. Karena seolah tidak ada yang peduli akan pelestariannya kayak gitu. Padahal itu permainannya sebagian besar dan hampir semua itu sebenarnya mengajarkan kita bagaimana kerja tim yang baik kayak gitu ya, dan membuat bagaimana agar anak itu bisa lebih bertanggung jawab kayak gitu. Membangun kerjasama. Membangun kerjasama. Dan baik, sahabat budaya, kita akan nanti obrolin lanjut ke sana nantinya seperti apa juga tadi yang dikatakan oleh Pak Edi. Namun sebelumnya kita simak dulu yang berikut ini dan kami akan kembali lagi nanti. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Baik sahabat budaya, kita kembali lagi di obrolan budaya RRI Net, persembahan RRI Sibolga, dan kita lanjut bersama Kak Devi dan juga Pak Edi. Iya, masih semangat ya. Masih. Kalau ngomongin permainan tradisional pasti kita semangat ini soalnya. Karena permainan ini membuat kita nggak bosan-bosan ya. Mau keringat-keringatan juga, tetap kita semangat untuk memainkannya. Kalau ingat dulu ya Pak Edi, kalau nggak bau ayam rebus kita nggak pulang ya Pak. Harus bau ayam rebus dulu badan baru pulang. Keringatan habis gitu. Kebetulan begini, pada masa saya masih remaja itu, SD ke SMP dan SMP itu dekat dengan sungai. Langsung mandi. Habis keringat nyemplung gitu. Keringat kan. Nyemplung ke sungai. Oh, berarti nggak ada. Jadi nggak ketahuan gitu. Tetap wangi pulang gitu. Tetap wangi pulang. Iya betul. Sudah mandi, sudah basah semua. Kalau orang Sibol kayak begitu ya bau ayam rebus. Ayam rebus. Kalian lah itu. Enggak juga. Tapi kalau teringatnya, kita tanya dulu Devi ya. Siapa? Kalau bulan puasa. Kan ada istilah Malalaikan puasa, Malalaikan puasa. Malalaikan puasa, iya. Jadinya, maka dibuatlah permainan-permainan. Apa yang paling sering? Paling sering itu kalau nggak congkak batu banyak, Pak. Batu banyak. Congkak ya, bukan congkak ya. Bacongkak. Bacongkak. Tapi paling enak kita itu ya bacongkak gitu ya. Paling enak itu batu banyak, Pak. Jadi dikumpulkan istilahnya batu sedunia. Kita mainkan kira-kira 5 atau 6 orang. Capek ngumpulin batu sedunia udah. Itu istilahnya karena makanya namanya batu banyak, kita kumpulin batu. Nah memang itu sangat membantu anak-anak Pak ya, karena kan main kan tidak terasa udah nggak terasa habis, udah jam 4 gitu. Nggak terasa udah habis waktunya. Nah kalau main congkak kan, bacongkak nanti kan cuma 2 orang ya. Kadang kan boring kan hadap-hadapan. Nah kalau batu banyak kan 5 sifat yang berkumpul dalam satu permainan. Mungkin itu lebih asik dimainkan waktu bulan puasa. Gitu. Jadi lebih memupuk kebersamaan. Terus lebih memahami satu sama lain. Itu kan nampak sifat aslinya ya kan Pak. Semua pengen menang. Jiwa kompetitornya di situ juga ketara. Siapa yang egois ketahuan? Ketahuan benar. Tapi karena puasa ya udah redam sifat egoisnya, saling ngalah, nggak boleh curang karena lagi puasa gitu. Kalau saya Mbak Ana, saya tetap ya sebagai orang tua lah, macam mana pun harus memberikan positive thinking, kan begitu, bahwa permainan tradisional ini kan kembali kepada tekad dan kemauan, ya kan? Saya merasa ini tetap bisa dipertunjukkan atau dilakukan begitu. Pak Edi, tetap bisa dilakukan dan dipertunjukkan. Kalau menurut Pak Edi, kira-kira ada gak relevansi manfaat dari permainan tradisional zaman dulu itu dengan zaman sekarang ini? Ya, yang jelas sudah berbeda sistem bermainnya. Kalau dengan gadget, ya dia bisa main sendiri ya kan, bisa ngoceh sendiri, marah sendiri, ngobrol sendiri, apa segala macam. Artinya komunikasi dan interaksi dia dengan teman-teman yang lain sudah terputus. Tetapi kalau permainan tradisional ini walaupun hanya berdua masih ada komunikasi kan begitu, interaksi dan lain-lain. Makanya saya katakan tadi bahwa saya harus memberikan positive thinking bahwa ini bisa kita lakukan dan dilakukan. Cuma pertanyaan saya tadi, saya akan menjelaskan siapa yang paling bertanggung jawab, kan begitu. Nah, jadi kalau soal permainan ini prospeknya tetap ada, tetap bisa. Soal lahan bermain sudah berkurang, kita akui. Itu di pasar belakang, anak-anak main bola di jalan. Di jalan, betul.
Ya kan masih bisa. Dan biasanya pengendara-pengendara di Sibolga ini kalaupun disebut ugal-ugalan, kalau sudah ditengok anak-anak main bola di jalan, mereka akan mengurangi kecepatan, memberi tanda klakson. Itu mungkin karena permainan bola masih banyak anak yang Iya, memainkan itu. bola. Tapi dengan permainan lainnya seperti permainan gala hambek, kemudian juga tara tintin dan Iya. lain sebagainya. Iya. Sekarang kita sudah jarang melihatnya ya Pak Edi ya. Apa bisa berarti dikatakan anak-anak zaman sekarang sudah nggak mencintai permainan tradisional itu lagi? Bahkan yang mirisnya Pak Iya. Edi ya. Kokoma kunci tiang itu Samida. dia. Kenapa mereka lebih tahu lagu itu Pak daripada lagu Tara Tintin Tara ya kan Tintin, Pak. 10, Padahal kita 20 punya gitu ya. sendiri loh Pak. Lebih enak. Iya. Mungkin sama enaknya kan. Jadi jadi terimitasi permainan dari Permainan kita, negara iya, betul, lain. betul. Tergerus sudah permainan dan nyanyian dari permainan khas tradisional kita. Memang itu harus Pengaruh kita dari akui. digitalisasi ini. Memang itu kita harus akui terjadi penggerusan. Saya tidak menyebutnya sebagai pengabaian ya, karena masih secara temporer masih juga dilakukan dan kegiatan-kegiatan seperti itu permainan tradisional. Tetapi oleh komunitas-komunitas tertentu, kemudian pada hari-hari tertentu, seperti kalau di daerah kita kan pada hari-hari besar seperti hari kemerdekaan. Iya betul. Nah, ada panitia-panitia di lingkungan atau di kelurahan yang membuat lomba, Iya, ya betul, kan, termasuk lari dalam goni atau Iya. lari dalam karung. Lari ya kan? karung gitu ya. Ya, itu dia. Jadi seperti itu lah yang bisa kita lakukan lagi. Artinya apa? Kalau untuk keseharian itu kita lihat itu bakalan tidak ada lagi. Iya betul Pak. Nah, bakalan tidak ada lagi kecuali dikemas, divideokan, Iya, betul. dimasukkan ke gadget, Iya. misalnya ditonton setiap hari. Tapi kan tidak terlibat langsung. Artinya hanya menonton kan begitu. Posting di YouTube Nah, gitu. Betul, iya seperti yang FKK lakukan beberapa tahun yang lalu Pak. Iya. Kita lagi Posting di YouTube, gitu. lagi main galahambe, bagaimana aturannya. Nah orang lain tahu, oh di Sibolga namanya galahambe. Galahambe. Banyak yang komen kalau di tempat kami namanya gobak sodor, makanya Iya, itu. Ada Iya, lagi betul, tadi main kuaci. Tahu nggak main kuaci nih, sahabat budaya? Itu satu permainan seperti ada benda pipih gitu ya. Itu yang berbentuk karakter orang gitu dan dilemparin gitu, dia diri terus kita lempar gini. Mungkin nggak banyak juga yang tahu, tapi mungkin di daerah lain ada permainan yang sama dengan nama yang beda pula. Intinya begini, iya. bahwa daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah ini, ya di pesisir barat Sumatera Utara ini memang semua jenis-jenis permainan yang kita sebut tadi, bahkan mungkin ada juga tidak tersebut seperti enggrang. Enggrang, iya betul. Enggrang kalau di Sibolga disebut apa? Kayaknya enggrang tetap enggrang. Enggak tahu, lupa Pak namanya. Hantu tinggi. Oh iya hantu tinggi, Hantu, tinggi. Iya. karena dia tinggi ya, kakinya panjang gitu. Kenapa dimainkan itu pada malam hari? Iya, selalu. selalu. Dia pakai sarung apa segala macam kan? Nah, dia berjalan begitu. Yang mengiringi hantu tinggi. Oh iya betul, ingat. Enggrang itu. Iya. Tapi itu mempermainkan enggrang itu harus punya keahlian keseimbangan yang bagus ya kan. Permainan tradisional secara pribadi individu seperti itu apa? Membangun dan membentuk keterampilan, iya kan? Kemandirian dan kepercayaan diri dia bahwa dia mampu melakukan itu. Temannya belum tentu bisa. Iya betul Pak. Nah, hanya teriak-teriak hantu tinggi itu aja. Itu salah satu contoh kan. Jadi makanya pertanyaan saya tadi saya kembali kepada Ana, iya kan? Ada yang paling harus menjadi pedoman, ya menjadi pedoman baik itu para orang tua, para pendidik dan para guru ya kan, terutama setingkat sekolah dasar lah kita katakan. Ya, kenapa? Ini merupakan satu tanggung jawab tersendiri. Landasannya apa? Ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017. Itu tentang apa? Tentang pemajuan kebudayaan. Nah, nanti kita lanjutkan apa itu beberapa poin dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan. Iya. Oke, tapi kita masih obrolin tentang sebelum ke situ ya nih, Pak Edi ya, tentang kira-kira kita mau nyebutin apa-apa aja permainan tradisional yang ada di daerah kita ini, mungkin bisa untuk mengingatkan kembali yang mendengarkan atau yang menonton kita saat ini.
tentang ya apa permainan yang ada di daerah kita ini nama beda tapi bentuk permainannya sama. Kira-kira yang juga dulu Kak Depi juga mainkan, Pak Edi juga mainkan, aku juga mainkan gitu. Main ye ya. Main lompat itu karet, main karet ya. Kalau di daerah lain lompat tali apa gimana itu namanya? Ye juga. Ye juga ya. Ye juga. Itu ada hal yang seru, tapi kalau permainan ye ini pengalaman yang terburuk itu karena dia ngelompat-lompat tinggi turun perut. Ya. Oke. Terus apalagi Pak? Pecah piring Pak ya? Main pecah piring. Nah ini dia nih, aku pernah dengar pecah piring. Tapi permainannya aku lupa. Nanti disusun-susun nih ada beberapa batu ya Kak. Terus kita lempar pakai bola kasti. Pletak. Oh gitu. Baru lari sembunyi. Yang jaga susun lagi. Susun lagi piringnya. Nanti datang melempar lagi gitu. Iya, itu pecah piring. Dan kalau di permainan kalau nggak salah di film Upin Ipin kita tengok mereka pakai susun tripai Pak, Kak sendal. Nah sama juga teknik permainannya itu ya Pak. Kalau di kita batu pecah piring namanya. Pecah piring namanya. Jadi bentuknya sama, nama aja beda-beda. Sama juga seperti permainan peta umpet di daerah lain, kita taratintin. Ya kan? Taratintin 10, 20, 30 sampai 10 sampai 100 ya kan. Sampai 100 Jadi, sampai hilang semua. Sebaran permainan rakyat atau permainan tradisional itu memang menurut anggapan saya ya, itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat Melayu. Melayu ya, akarnya itu Melayu yang banyak memberikan permainan-permainan rakyat itu. Nah kalau ya di daerah pesisir, terutama di daerah-daerah tepi pantai, itu umumnya akan sama, bentuk permainan itu akan sama itu. Nah ini yang terbawa ke daerah dataran tinggi, terbawa juga ke daerah pegunungan seperti itu. Nah kalau saya tidak salah, justru permainan rakyat dari daerah dataran tinggi atau dari daerah pegunungan itu jarang turun ke bawah. Jadi dominasi permainan rakyat dan tradisional itu memang dari masyarakat Melayu, walaupun Melayu itu sendiri ya punya beda-beda juga kan begitu ya. Nah kalau kita tanya itu main engklek misalnya, ya kan engklek. Main picek di kita ya Pak. Sama kita main picek. Main picek. Ada di Betawi, ada di Betawi, ada di Delhi, ada di Makassar, ada di Sulawesi yang lain, di Kalimantan juga ada itu. Nah itu dia. Tapi nggak tahu juga kenapa namanya di sini bapice ya kan? Nah kenapa? Ini dia. Ya. Bapice katanya. Saya menduga itu dari batu yang dilempar itu, piceknya itu. Piceknya itu ya. Ini kayak gacoannya ya. Iya gaco. Piceknya itu. Oh iya. Dia harus lepes ya Pak, makanya namanya picek. Jadi picek gitu ya. Mudah meluncur kan? Iya betul. Iya. Picek berarti artinya pipih gitu. Pipih gitu. Picek. Mau bapice. Kalau pita lain lagi udah. Picek jadi picak. Itu. Oke, Kak Depi. Apakah permainan tradisional itu semua masih relevankah dimainkan anak-anak zaman sekarang, atau menurut Kak Depi gimana? Kalau menurut saya relevan ya Kak Ana. Tadi kan saya bilang kan permainan tradisional itu melatih sifat peduli kita, dan survive ya Kak Ana. Kita lihat sekarang, gak usah jauh-jauh, bullying itu makin marak sekarang ya Kak. Kalau zaman kita dulu mana ada, karena ada istilah backup, jangan kau nambo. Ada istilah begitu. Karena mereka terbiasa satu tim bermain, yang lemah membackup yang kuat membackup yang lemah. Jadi begitu mereka ke kehidupan real, mereka jumpa dengan pembuli, jiwa itu akan muncul Kak. Jangan, ini kau nambo. Aku kawan kau, jangan bepecat gitu kan, ada istilah kan. Kalau dia tetap mau mengganggu, ini kan pasti dipecat yang jahat sama kawannya. Jadi relevan sampai hari ini kalau kita katakan itu memang membentuk karakter bagi anak-anak ya. Berarti juga bisa menumbuhkan toleransi itu. Betul ya, Kak. gitu. Jadi dia sudah terbiasa dengan tim, kapten membela. Jadi begitu jumpa di kehidupan nyata mereka, jangan ganggu, ini tim Ambo begitu. Apalagi permainan yang memerlukan
seperti tim ya, memerlukan kerjasama, Iya betul Pak. kepercayaan, ya kan, itu kan memerlukan toleransi yang luar biasa. Betul. Jadi tetap relevan kalau Kak Ana tanya. Dan bisa dikatakan itu yang hilang zaman sekarang ini. Iya betul. Kemudian kalau secara pribadi misalnya itu luar biasa di tengah ya kondisi kita hari ini yang kehilangan rasa jujur. Iya betul. Di Sportivitas permainan juga tradisional ada. ini bisa melatih jujur. Kejujuran, iya betul. Contohnya main congklak. Ya kan, contohnya main congklak. Iya betul Ya, betul. berapa? Padahal udah mati, Dijepitin di tangan ya Pak. belum mati ya kan. Kalau sudah habis batunya kan, tapi dia Segini jalan juga dia. Kadang udah mau nggak satu jujur. dilipetinnya tangannya. Nilai kejujuran itu hari ini sudah sangat sulit dicari. Iya, betul. Ya kan? Jadi melalui ya permainan dan secara katakanlah pendidikan dengan media seperti Iya, itu, betul. memupuk kebersamaan, kemandirian, keterampilan, Betul. ya kan, percaya Teamwork. diri, teamwork, kerjasama, Iya, betul. termasuk kejujuran. Iya. Iya, termasuklah permainan Cina buta itu. Iya. Ya kan ditutup kait. Ngenalin teman gitu ya. Tapi tuh Mengenal teman. tengah sedikit ya kan. Iya. Berarti di situ Juga bisa mengintip dia dari balik kayak gitu kan. iya bisa mengajarkan dia mengenal betul temannya. Iya, betul, Jadi betul. nilai kejujuran itu juga luar biasa di sini. Nah, itu dia beberapa hal nilai baik Iya. dari relevansi permainan tradisional yang semestinya kita jaga, gitu dia. Apa upaya yang kita lakukan ini Pak Edi untuk kembali memunculkan itu semua? Karena sekarang ini kita lihat memang anak-anak itu udah jarang mainin permainan tradisional itu. Jadi upaya yang harus dilakukan kembali ke yang saya sebutkan tadi, Iya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Apa itu undang-undang yang disebutkan oleh Pak Edi? Kami akan kembali selepas break yang berikut ini. Tetap bersama kami. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sahabat budaya, kita kembali lagi di obrolan budaya persembahan RRI Sibolga, permainan tradisional, dan kita langsung tadi Pak Edi yang mengatakan ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Iya, saya juga tertarik ini. Ya kan? Oke, Kita mau tahu ya. Iya, betul. Kira-kira apa itu? Oke. Baik sahabat budaya dan penonton dimanapun berada, bahwa tadi dalam dialog kita ada pertanyaan. Kepada siapa kita bertanya? Iya, betul. Nah, ini dia. Makanya tadi asisten saudara mengatakan kepada rumput yang bergoyang katanya kan. Ini dia. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentang pemajuan kebudayaan itu memang mengamanahkan kepada pemerintah. Nah, ini dia. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Orang tua kah, guru kah, pendiri atau siapa? Betul. Wah, kelompok komunitas kah? Pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pemajuan kebudayaan ini. Jadi Ana dan Mbak Devi, ada 10 objek dalam hal pemajuan kebudayaan ini. 10 item. 10 item. Walaupun nanti dari 10 item itu kalau dijabarkan jadi banyak dan luas, tetapi terkait dengan permainan tradisional ini ada di situ. Nah, jadi 10 objek pemajuan kebudayaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah yang pertama,
tradisi lisan. Oke, bahasa berarti ya. Tradisi lisan itu seperti bertutur, bercerita, mendongeng, berpantun, itu dia. Yang kedua, manuskrip. Naskah tulisan baik di kulit kayu, di kertas, di batu yang menceritakan tentang suatu keadaan kondisi daerah setempat. Manuskrip. Yang ketiga, adat istiadat. Tahulah kita, ya kan? Ya, betul. Satu kebiasaan yang terus menerus dilakukan berganti generasi, ya kan? Dengan maksud dan tujuan yang baik. Itu. Yang keempat, permainan rakyat. Disebut permainan rakyat di situ. Oh, permainan rakyat. Nah, permainan rakyat ya. Itu tadi yang kita sebut tadi itu. Oke. Itulah dia. Cuma dalam bahasa yang lain disebut permainan tradisional. Jadi permainan rakyat itu memang masuk bagian di situ. Dari 10 objek pemajuan kebudayaan itu. Yang kelima, olahraga tradisional seperti pencak silat, debus dan lain-lain, ya kan? Yang keenam, pengetahuan tradisional. Yang ketujuh, teknologi tradisional. Yang kedelapan, seni. Yang kesembilan, bahasa. Yang kesepuluh, ritual. Inilah amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu kepada pemerintah pusat sampai pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di kabupaten dan kota. Ada undang-undangnya untuk bisa tetap menjaga itu ada. Ternyata tadi Pak Edi bilang itu yang bertanggung jawab pemerintah. Tapi apa yang terjadi sekarang ini kita lihat seolah hilang dari peredaran, berarti kurang perhatian dari pemerintah. Kepada pernyataan Debbie tadi, hanya dilakukan ketika ada kompetisi. Dan perlombaan. Kan sekarang ada pelajaran P5. Pelajaran P5 betul. Di sekolah dasar. Di sekolah dasar itu menyangkut seni dan budaya kan. Nah, yang dilombakan apa? Lagu daerah. Iya, betul. Ya kan, itu kan seni, lagu daerah, tarian daerah. Yang mudah-mudah saja kan gitu. Tapi yang lebih yang lebih spesial seperti patok lele, galahambe, itu pun masih bisa dilakukan sebetulnya. Cuma kalau menari perlu 4 orang atau 5 orang. Kalau galahambe paling tidak perlu 10 orang. 10 orang, betul. Iya kan? Iya, betul. Apa perlu ada pembinaan khusus untuk memunculkan itu lagi atau gimana? Nah, itu yang ingin saya sampaikan dan kepada sahabat budaya sekalian dimanapun itu. Karena undang-undang itu berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Saya percaya di banyak daerah lain masalah permainan tradisional ini juga banyak yang tergerus. Walaupun sebagian juga masih bisa dipertahankan. Hanya saja kembali kepada tekad dan kemauan pemerintah daerahnya melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Pendidikan dan Kebudayaan. Ini ujung tombaknya kan di situ. Berarti dengan kata lain dimasukkan ke kurikulum atau di muatan lokalnya Pak ya? Atau muatan lokal. Dalam artian itu masuk dalam PJOK gitu ya. Enggak, sekarang ada Pak muatan lokal namanya. Betul. Ya kan olahraga misalnya ngapain? Ya itu bagus juga itu kayaknya ya. Jadi undang-undang itu memang sudah mengamanahkan kepada pemerintah pusat, provinsi dan amanah harus dilaksanakan gitu ya. Hanya kadang-kala ya klasik lah yang terdengar. Anggarannya terbatas Pak, anggarannya kurang kalau kita bikin semua ya program gak jalan jadi itu dia. Berarti terkendala lah semua itu yang program yang cantik dan bagus-bagus itu dengan anggaran tadi. Betul. Jadi macam permainan apa? Ini kan mengandung unsur ritual tradisional, tapi mengandung unsur ritual. Seperti apa? Kuda kepang. Betul. Debus. Ya kan, ritual yang lain, upacara kelahiran anak atau nujuh bulanan, ya kan? Turun karai kalau kita turun ke tanah. Iya, ini betul, ritual. Pak. Itu harus semestinya tanggung jawab siapa tadi kan, itu dia. Betul. Nah, itu. Kalau di tanah Batak kita, daerah sinilah walaupun jarang kita saksikan, tapi di daerah Sumatera Utara, di daerah Toba, itu kan ada tortor. Iya, tortor masih tetap ada. Ada tortor somba-somba dulu, tortor mula-mula, tortor parahorasan, itu ritual semua itu. Artinya apa? Tortor itu, tarian itu bukan sembarang tarian. Betul. Memohon izin kepada Tuhan yang kuasa, selamatkan ke acara kami, lindungilah kami, kan begitu. Nah itu dia. Tortor somba-somba gitu. Nah itu dia. Jadi
10 objek pemajuan kebudayaan itu sesungguhnya menjadi perhatian seluruh pemerintah termasuk pemerintah daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah. Oke, jadi semoga saja itu menjadi satu perhatian karena kita rindu sebenarnya ya itu kembali dimainkan oleh anak-anak zaman sekarang ini. Dan setuju gak Kak Devi kalau misalnya itu diawali misalnya anjuran dari pemerintah, orang tua wajib untuk memberikan batasan pada anak-anak apa yang dipakai di gadgetnya gitu. Berikan batasan, kamu bermain gadgetnya hanya sekian jam dalam satu hari dan memperkenalkan permainan tradisional itu gitu. Oh, setuju sekali, setuju, Kak. Ya. Iya, tapi kan orang tua sekarang kita kan juga main gadget tuh. Gadget minded, ya kan? Yes. Tanpa gadget juga gak bisa berbuat apa-apa kan begitu. Betul, makanya juga. Ya pihak-pihak yang paling terkait dan sangat terkait itu ya termasuk orang tua tadi. Misalnya datang ke rumah, Pak mohon sumbangan Pak untuk apa? Mau bikin lomba makan kerupuk misalnya. 17-an gitu ya, kan? Acara 17-an. Anak-anak kita mau bikin lomba dulu Pak, apa itu main patok lele. Iya. Ya, orang tua pasti ikhlas itu, pasti mau membantu itu. Ya artinya begini. Lalu siapa? Guru-guru lah. No. Iya kan, para guru. Baik mulai dari sekolah dasar sampai katakanlah sekolah menengah, ya kan? Ya kayak Pak Edi bilang tadi ya, itu diawali dari sekolah, diajarin anak-anak permainan itu dari guru-guru memperkenalkan permainan tradisional. Termasuk ekstrakurikuler tadi Iya, kan, betul. ekstrakurikuler bisa diperkenalkan, bisa dipraktekkan langsung, ya kan? Walaupun sebetulnya secara keseharian nampak sepele dan apa segala macam, tapi yang perlu kita ingat adalah sahabat budaya, nilai-nilai kehidupan yang kita obrolkan tadi, iya kan? Ada nilai percaya diri, kemandirian, iya kan? Kerjasama, toleransi, dan yang paling utamanya kejujuran. Iya. Kira itu Ana? Ya. Oke, dari permainan tradisional itu ada nilai yang penting terbersit di dalamnya, mengajarkan kita untuk memiliki rasa toleransi yang tinggi, memiliki rasa kejujuran yang tinggi, dan ini akan tentunya bisa menciptakan kepercayaan juga. Baik, sahabat budaya, kita sebelum mengakhiri kita mau tanya dulu untuk Kak Depi dulu lah. Kak Depi, apa harapannya Kak Depi terkait dengan permainan tradisional ini agar tetap eksis hingga sekarang? Kembali yang seperti yang kita bahas tadi, harapan kita tuh seperti kata Bapak tadi, yang paling bertanggung jawab itu pemerintah. Oke, mari kita bahu-membahu. Sekarang kan di pelajaran anak SD sudah ada muatan lokal. Yep. Nah, di muatan lokal itu jangan melulu cuman tentang bahasa pesisir. Nah, di bahasa pesisir itu silahkan selipkan permainan ini. Jadi ketika masuk pelajaran muatan lokal, anak-anak dibawa untuk melatih motorik mereka ya tentang permainan lokal ini, Kak, diajak keluar, ayo kita perkenalkan. Ini juga pesisir Sibolga, ini juga budaya Sibolga loh, permainan. Contohnya yang paling mudah kita pahami ya tentang main ular naga ya Pak, kalau di daerah. Kalau kita namanya si ceret. Nah, di situ juga ada lagunya tuh? Ada lagunya. Nah, itu kan juga masuk ke dalam muatan lokal. Nah, jadi dengan begitu kalau hari ini kita ajarkan mereka si cerek, mereka sudah tahu filosofinya ini apa, tentang mempercayai tim. Nanti kan akan ada kepala timnya ya kan Pak. Kepala timnya berarti kita tuh harus bekerja sama, harus saling jujur, satu tujuan biar bisa. Nah begitu. Nah kalau hari ini kita cuma menyerahkan kepada orang tua seperti kata Pak Edi tadi, orang tua juga nggak bisa hidup tanpa ada gadget ya kan. Jujur aja kita orang tua mungkin. Nah jadi kalau sepenuhnya kita serahkan ke pemerintah juga nggak bisa Pak. Kembali juga ke kita orang tua memperkenalkan kepada anak. Sekali-sekali ajak anaknya main congkak gitu ya Pak. Batasi main waktu. Kalau di situ kita juga belajar ke anak. Kalau kita batasi anak main handphone, ya kita juga otomatis harus belajar ya. 2 jam main handphone, ya juga kita letakkan handphone ya gitu. Fokus ke anak, perkenalkan anaknya, mungkin begitu. Nah kalau Pak Edi gimana? Saya melihat ada peluang di situ. Terutama kepada generasi milenial dan generasi Gen Z, ya oke. Kenapa? Mereka terlanjur tidak mengenal misalnya permainan-permainan tradisional ini. Betul. Iya kan? Ketika ini diperkenalkan, ya kan? Mereka menganggap itu sesuatu yang baru. Iya betul. Ini peluangnya. Iya benar-benar.
asik juga ya Pak, ya Bu kayaknya. Nah ini Permainan baru ya, padahal udah lama. Padahal warisan. Warisan. Ya, saya punya pengalaman. Satu ketika saya buka musik di sini, lagu barat kebetulan, One Way Ticket. Oh Kan iya. lagu lama itu. Iya betul-betul. One Way Ticket. One Way Ticket on the Blue katanya apa-apa. Kata anak saya, lagu baru ya Pak. Nah, lagu lama, udah cadul. Yang lama itu kalau tidak pernah didengar, nggak pernah dengar ya. Ini pasti baru ini. Betul. Jadi peluang itu ada sebetulnya, Oke. Jadi Iya, betul, hanya Pak. terpulang kepada tekad dan kemauan kita Iya, tadi. betul. Apalagi sudah ada amanah dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, mudah-mudahan bisa menjadi renungan. Baik. Oke, sahabat budaya, permainan tradisional yang kita obrolin saat sekarang ini, permainan itu bukan hanya sekedar permainan, namun ada filosofi yang mengajarkan kita bagaimana rasa tanggung jawab itu untuk bisa ditumbuhkan, dan itu penting sekali untuk kita tanamkan kepada anak-anak di zaman sekarang ini. Baik, Kak Devi Iya, siap, dan Pak Edi, terima kasih sudah Terima kasih. hadir ngobrol bersama kita di malam ini. Semoga apa yang kita obrolin memiliki manfaat yang besar bagi seluruh pendengar dan pemirsa kita tentunya. Sahabat budaya, hingga di sini obrolan budaya RRI Net persembahan RRI Sibolga. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.